Hai guys, balik lagi dengan Gita di Flash Gadget Channel. Jadi aku mau cerita sedikit nih. Jadi sejak 2 minggu lalu aku ikutan ngantri Poco X3 NFC-nya Xiaomi. Ternyata sampai sekarang stoknya itu masih susah banget buat didapetin. Aku juga udah nanya nih ke kenalan toko-toko offline yang ada di Jogja. Ternyata stoknya Poco X3 NFC ini juga masih susah didapetin, udah habis-habisan. Terus kalau di toko ofisialnya, Mi Store yang di Jogja, informasi yang aku dapat buat varian 64GB-nya, stoknya juga udah mulai habis. Tapi buat varian 828GB-nya, ya sesekali sih masih ada. Terus aku cek juga buat flash sale Poco X3 NFC di Shopee, periode terakhirnya. Di situ cuma dijual varian 64GB-nya aja. Dan harganya jadi 3 juta. 500 piece itu udah termasuk yang warna cobalt blue sama shadow grey. Dan itu terjual habis dalam waktu 1 menit aja. Di jam yang sama, Realme juga ngeluarin HP gamingnya nih, Realme Narzo 20 series. Seakan-akan tuh kayak pengen ngebalikin keadaan dan nggak pengen kalah dari Xiaomi, khususnya Poco X3 NFC. Dan ternyata harganya tuh murah banget dan cuma dijual online flash sale. Aku bakal jelasin lengkap di video ini, makanya jangan di skip videonya ya. Kalau gitu kita balik dulu ke Poco X3 NFC. Kalau cek di toko online, nah sekarang aku referensinya dari toko hijau ya guys. Semua varian Poco X3 NFC stoknya masih ada, tapi harganya lumayan di markup tinggi dari harga awal rilisnya, jadinya agak mahal gitu. Pas awal rilis, varian 64GB-nya itu kan di harga 3,1 juta. Terus buat varian yang 828GB-nya itu di harga 3,4 juta. Sekarang aku cek di toko online, varian terendahnya nih, yang 664GB, aku nemu harganya 3,4 juta. Terus buat varian tertingginya yang 828GB, aku nemu harganya maksimal di 4,1 juta. Ya menurut aku, tinggi banget markupnya. Entah ini bakal kejadian atau enggak sama Realme Narzo 20 series, soalnya termasuk HP gaming yang murah banget. Realme Narzo 20 regular aja harganya 2 juta. Terus buat versi Pro-nya harganya 3,2 juta. Apalagi cuma dijual online, pastinya orang-orang pada rebutan. Yang khawatirnya, bisa-bisa nasib stoknya tuh sama kayak Poco X3 NFC. Apalagi cara marketingnya juga sama. Nah, terus aku iseng-iseng nih nyari smartphone yang juga lagi banyak diincar orang dari brand kompetitornya, Realme. Kagetnya, dari yang banyak netizen bilang soal Realme, kayak Realme kemahalan lah, Realme nggak murah lagi lah, Realme berubah lah, dan lain-lainnya. Ternyata sekarang harganya jauh lebih turun. Misalnya aja nih, yang rilisnya 2 bulan yang lalu, ada Realme 7. Realme 7 kan cuma ada varian 828GB. Nah sekarang aku nemu di toko online range harganya 3,4 juta sampai 3,7 juta. Padahal pas awal rilis harganya itu di 3,899 alias 3,9 juta. Terus juga nih buat yang Realme Pro-nya yang cuma punya varian 828GB, dulu harganya kan 5 juta. Sekarang Realme 7 Pro ini aku cari di toko online, harganya bisa mulai dari 4,2 juta sampai 4,5 juta. Ya, jauh banget sih dari harga 5 juta. Bukannya aku mau berpihak nih ke Xiaomi atau Realme, tapi setelah aku amatin lagi, terus aku pelajarin lagi, ternyata yang bikin diferensiasi soal fenomena perbedaan harganya ini jelas dari cara marketing keduanya yang beda banget. Kalau dari brand Xiaomi nih, contohnya aja kayak Poco X3 NFC barusan. Di awal perilisan kan mereka ngasih harga yang murah banget. Di sisi lain, karena demand-nya tinggi, stoknya malah jadi terbatas. Di momen tersebut, akhirnya harganya ikutan naik. Karena demand-nya yang tinggi barusan, nggak sebanding sama jumlah stok barangnya. Sedangkan kalau brand Realme, malah kebalikannya. Harga awal perilisan smartphone-nya ini dianggap netizen malah cenderung lebih tinggi. Tapi buktinya sekarang ini, di pasaran stoknya malah masih banyak. Yang alhasil, banyak seller di toko online yang ngasih harga jauh di bawah harga awal rilisnya. Cuma kayaknya ya, khusus Realme Narzo 20 series, stoknya bakalan sama nih kayak Poco X3 NFC. Apalagi sama-sama pakai sistem flash sale. Ya semoga aja sih stoknya nggak goib ya. Jadi kalau dipikir-pikir, yang kata netizen harganya murah banget, ternyata sekarang di pasaran harganya nggak semurah itu. Terus yang kata netizen harganya kemahalan, ternyata sekarang di pasaran harganya juga nggak semahal itu juga. Jadinya kedua brand ini malah punya titik temu di tengah-tengah. Ya nggak sih? Gimana guys menurut kalian? Oke, kayaknya segitu dulu ya opini dari aku. Dan aku juga nunggu pendapat kalian nih. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Sampai jumpa di Flash Gadget Channel. Dadah!